Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Tegar Laksana dengan NIM 232010095. Di sini saya mengerjakan tugas UAS yaitu dengan mata kuliah sistem operasi yang dimana saya akan membahas yaitu sinkronisasi. Nah, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu satu, memahami permasalahan critical section. Yang kedua, memahami algoritma sinkronisasi. Yang ketiga, memahami konsep semapur untuk sinkronisasi proses. Dan keempat, memahami implementasi sinkronisasi dengan masalah klasik dalam sinkronisasi proses. Nah, di sini ada 4 proses, yaitu ada apa aja, yaitu yang pertama ada satu, proses independence atau proses-proses yang dieksekusi oleh sistem operasi, mungkin berupa proses-proses yang terpisah. Yang kedua ada yaitu proses cooperate, yaitu proses-proses yang dieksekusi oleh sistem operasi yang mungkin berupa proses-proses yang saling bekerja sama. Yang ketiga itu adalah proses-proses yang konkuren, yaitu proses-proses atau yang lebih dari satu berada pada saat yang sama. Proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Yang keempat yaitu inconsistence, yaitu proses-proses yang melakukan akses secara konkuren pada data yang digunakan bersama-sama menyebabkan data tidak konsisten. Selanjutnya ada paradigma kerjasama proses-proses. Yang pertama yaitu produser dan customer. Ada produser menghasilkan informasi yang akan dikonsumsi oleh proses konsumer. Yang kedua yaitu buffer, area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Yang ketiga yaitu unbounded buffer, yaitu tidak menggunakan batasan ukuran di buffer, yang konsumer selalu dapat meminta item baru dan produser selalu dapat menghasilkan item-item baru. 4 yaitu ada bounded buffer, menggunakan buffer dengan ukuran tertentu yang konsumer harus menunggu jika buffer kosong dan produser harus menunggu jika buffer penuh. Bounded buffer atau solusi dari shared memory. Yang pertama ada shared data, yaitu yang dimana ada hashtag define buffer underscore size 10 type def struct dalam kurung titik-titik lalu item buffer size integer in sama dengan out sama dengan 0, lalu integer out sama dengan 0, integer counter sama dengan 0. Nah, solution ini akan berhasil, tetapi bisa but can only use buffer size min 1 elements. Selanjutnya ada bounded buffer proses producer, yaitu item next produce while 1 while counter buffer size lalu do nothing. Selanjutnya buffer in produce in dalam kurung in plus 1% buffer size counter plus plus. Nah, yang berikutnya ada bounded buffer proses customer, yaitu item next consume while 1 while counter sama dengan double sama dengan 0 lalu do nothing, next consume buffer out dalam kurung out plus 1% buffer size counter minus minus.
Selanjutnya ada inconsistency, yaitu pernyataan counter plus plus dan counter minus minus harus dilakukan secara atomik. Nah, proses atomik ini adalah proses yang harus menyelesaikan seluruh pernyataannya tanpa interupsi. Apabila baik produser dan konsumer mencoba mengubah buffer secara konkuren, pernyataan dalam bahasa mesin di atas akan dilakukan secara terpisah. Misalnya counter diinisialisasi 5. Yang pertama ada produser, register 1 sama dengan counter atau register 1 sama dengan 5. Hanya ada produser, register 1 sama dengan register 1 ditambah 1, yang artinya adalah register 1 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu ada consumer, yaitu register 2 sama dengan counter atau register 2 sama dengan 5. Ya, selanjutnya ada consumer, register 2 sama dengan register 2 dikurangi 1 atau register 2 yang hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya ada produser, yaitu counter sama dengan register 1 atau counter sama dengan 6. Consumer, counter sama dengan register 2 atau counter yang hasilnya adalah 4. Nah, di sini dari inconsistency ini terdapat masalah, yaitu yang pertama ada nilai counter kemungkinan bernilai 4 atau 6, sedangkan hasil yang benar seharusnya 5. Hal ini yang dimaksud dengan data yang tidak konsisten. Hanya ada situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data yang digunakan bersama-sama secara konkuren, disebut dengan race condition. Nilai akhir dari data yang digunakan bersama-sama tersebut tergantung dari proses yang terakhir selesai, yaitu untuk mencegah race condition tersebut, proses yang konkuren harus dilakukan sinkronis. Race condition merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca atau read dan proses tulis atau write, dan penyimpanan bersama yaitu atau shared storage mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dari memori bersama tidak merubah kealamian dari komunikasi atau masalah yang muncul. Berikutnya ada masalah race condition, yaitu untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar proses bekerja. Mari kita simak contoh sederhana sebuah print spooler. Ketika proses ingin mencetak sebuah berkas, proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spooler directory yang khusus. Proses yang lain, printer daemon, secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak. Dan jika ada berkas yang sudah dicetak, dihilangkan nama berkasnya dari directory. Bayangkan bahwa spooler directory memiliki slot dengan jumlah yang sangat besar. Diberi nomor 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Masing-masing dapat memuat sebuah nama berkas. Juga bayangkan bahwa ada dua variabel bersama, out menunjuk berkas berikutnya untuk dicetak dan in menunjuk slot kosong di directory. Dua variabel tersebut dapat menangani sebuah toward berkas untuk semua proses. Dengan segera slot 0, 1, 2, 3, kosong yaitu atau berkas telah selesai dicetak dan slot 4, 5, 6 sedang terisi
atau yang bisa dinamakan berisi nama dari berkas yang antre untuk di. Selanjutnya ada critical section. Yang pertama ada sistem, yaitu sistem terdiri dari dan proses di mana semuanya berkompetisi menggunakan data yang bersama-sama. Selanjutnya adalah critical section, yaitu masing-masing proses mempunyai sebuah kode segmen yang disebut dengan critical section. Selanjutnya ada mutually exclusive, yaitu ketika sebuah proses dijalankan di dalam critical section, tidak ada proses lain yang diizinkan untuk menjalankan critical section-nya, sehingga eksekusi dari critical section oleh proses-proses tersebut berlaku eksklusif. Selanjutnya dari critical section yang keempat yaitu ada protokol, yaitu permasalahan critical section digunakan untuk mendesain sebuah protokol di mana proses-proses dapat bekerja sama. Selanjutnya ada entry, yaitu daerah kode yang mengimplementasikan perintah ini disebut daerah entry. Reminder, yaitu critical section biasanya diikuti oleh daerah exit. Kode pengingat terletak di daerah reminder. Selanjutnya ada solusi dari critical section, yaitu sebuah solusi dari permasalahan critical section harus memenuhi 3 syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama ada mutual exclusion, yang dimana apabila proses BI menjalankan critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat menjalankan critical section. Yang kedua ada progress. Apabila tidak ada proses yang menjalankan critical section-nya dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section-nya, maka hanya proses-proses itu yang tidak diproses di dalam daerah pengingat atau reminder dapat ikut berpartisipasi di dalam keputusan proses mana yang akan memasuki critical section selanjutnya, dan pembelian ini tidak dapat ditunda tiba-tiba. Yang ketiga ada bounded waiting, yang dimana terdapat batasan jumlah waktu yang diizinkan oleh proses lain untuk memasuki critical section setelah sebuah proses membuat permintaan untuk memasuki critical section-nya dan sebelum permintaan dikabulkan. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan semapur, yang dimana semapur adalah pendekatan yang dikemukakan di Dijkstra. Prinsip semapur sendiri yaitu ada dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Semapur adalah alat untuk sinkronisasi yang tidak membutuhkan busy waiting. Semapur berupa variabel integer. Semapur hanya dapat diakses melalui operasi atomik yang tak dapat diinterupsi sampai kode selesai. Operasi dari semapur adalah wait dan signal berikut. Implementasi semapur harus dapat menjamin mutual exclusion variabel semapur, yaitu hanya mengizinkan satu proses pada satu waktu yang boleh memanipulasi semapur. Selanjutnya ada pada semapur terdapat dua operasi sederhana, yaitu blok untuk menghentikan sementara proses yang menggunakan semapur dan wake up B untuk melanjutkan eksekusi proses B yang di blok.
operasi wait dan signal dari semafor didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada wait, yaitu wait s dot value. If s dot value kurang dari 0, maka tambahkan proses ke s dot l block. Selanjutnya ada signal s, yaitu s dot value plus plus. If s value kurang dari sama dengan 0, maka akan hapus proses ke s dot l wake up i. Nah, di sini semafor itu merupakan salah satu sumber daya sistem. Misalnya, dua proses P dan P2, dua sumber daya kritis R1 dan R2, proses P1 dan P2 harus mengakses kedua sumber daya. Kondisi berikut dapat terjadi jika R1 diberikan ke P1, sedangkan R2 diberikan ke P2, dan apabila proses untuk melanjutkan eksekusi memerlukan kedua sumber daya sekaligus, maka kedua proses akan saling menunggu sumber daya lain selamanya. Ada proses yang dapat melepaskan sumber daya yang telah dipegangnya karena menunggu sumber daya lain yang tak pernah diperolehnya. Kedua proses dalam kondisi deadlock tidak dapat membuat kemajuan. Sinkronisasi perangkat keras itu banyak sistem menyediakan dukungan hardware untuk menangani critical section code, yaitu melakukan logging, memproteksi critical section dengan log. Selanjutnya ada pada single processor, yaitu yang dimana ada pertama disable interrupt, code yang sedang dieksekusi tidak akan mengalami preemption. Selanjutnya tidak efisien untuk multiprosesor, pesan akan disebar ke semua prosesor. Selanjutnya ada modern komputer, yaitu menyediakan instruksi hardware khusus yang atomik atau tidak bisa diinterupsi. Selanjutnya ada dua pendekatan, yaitu test and set. Selanjutnya ada swap content of two memory words. Mutex atau mutually exclusion lock, yaitu sinkronisasi dengan hardware terlalu kompleks bagi programmer. Yang kedua yaitu designer OS menyediakan software tool untuk critical section problem. Tools paling sederhana adalah mutex atau mutually exclusion. Mutex lock biasanya diimplementasi dengan salah satu mekanisme sinkronisasi dengan hardware. Mutex menyediakan dua fungsi dasar. Yang pertama ada query lock, yaitu mengunci critical section, dan yang kedua yaitu release lock, yaitu melepas kunci. Apapun. Sekian, terima kasih dari video tentang sinkronisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.